luar biasa karena ada Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Amin. Yang selalu menyertai, menolong, menghibur kita. Bahkan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Karena setiap hari kita ada firman Tuhan dan kita selalu ingin belajar dan mendapat sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini satu judul yaitu buta rohani. Iya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon maaf pakai kata ini, mungkin ada kita saat ini yang mengalami mungkin penglihatan kita kurang sehat. Tetapi saya percaya saya tidak bicara tentang fisik daripada tubuh kita, tetapi tentang rohani. Yes. Karena survei membuktikan banyak orang-orang yang memang secara fisik mengalami gangguan dalam penglihatan, tetapi banyak juga mereka yang ada gangguan secara fisik, tetapi mereka secara rohani bisa melihat, bisa merasakan, bahkan bisa mengagumi sesuatu sekalipun mereka tidak bisa lihat seperti layaknya orang lain melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan soal fisik hari-hari ini, tetapi tentang rohani. Amin. Sebab orang yang buta secara rohani tidak bisa melihat kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi berbeda orang yang buta secara fisik atau secara penglihatan, tetapi dalam rohaninya dia adalah orang yang bisa melihat kebenaran. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Matius 15 ayat 14 dikatakan demikian, jika orang buta menuntun orang buta pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Itu adalah naturalnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita hari-hari ini sedang berjalan dan mengikuti langkah-langkah Tuhan. Orang-orang yang buta secara jasmani tidak bisa melihat langkah-langkah teman atau di sekitarnya. Tetapi orang yang buta secara rohani tidak bisa melihat langkah-langkah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangan di depan kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita tidak bisa melihat secara fisik, tentu sangat terbatas langkah-langkah yang kita langkahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tetap tegaskan kepada kita, hari-hari ini kita perlu yang rohani. Amin. Yang rohani artinya itulah yang menentukan langkah-langkah kita berikutnya. Ternyata orang yang sehat secara fisik belum tentu bisa mengikuti langkah-langkah yang Tuhan buat untuk dijalankannya. Dan ini sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sangat berbahaya. Makanya firman Tuhan katakan kalau gara-gara penglihatan kita tidak berkenan pada hadapan Tuhan, lebih baik tidak bisa melihat. Kalau gara-gara tangan kita tidak bisa menyembah Tuhan, lebih baik tidak punya tangan. Yang penting bisa menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jelas sangat-sangat ditekankan oleh Yesus untuk menyindir ataupun untuk menyadarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu yang secara lahiriah Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka memiliki mata yang normal. Artinya bisa melihat, bisa menikmati pemandangan ataupun bisa melihat sesuatu yang menurut mereka itu menarik, tetapi mengalami kebutaan secara rohani. Sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Ini yang paling sangat-sangat Tuhan benci Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Kita saat ini harus bisa melihat kebenaran. Sehingga kita bisa mengatur langkah-langkah kita di dalam kebenaran tersebut. Makanya di ayat 8 sampai 9 dari Matius 15 dikatakan demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh dari padaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini ditegaskan, ditekankan, dikatakan percuma kalau kita beribadah kepada
Tuhan kalau memang kita tidak memuliakan Tuhan dengan hati. Ya. Ya, hanya di bibir saja. Jadi tidak hanya di bibir, Yes. tetapi harus ke hati juga. Amin. Amin. Makanya pujian kita bisa mengatakan tadi apa? Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Terus. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yes. memang mulut dan hati itu harus sejalan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka yang tahu tentang kebenaran secara maksimal, memiliki ilmu teologi yang sangat tinggi, bahkan cakap mengajar orang lain. Yes. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sangat-sangat disayangkan, mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Ini yang Ya. menjadi masalah. Mengajar orang itu gampang, ya kan? Memuji Tuhan itu gampang, ya. Menghafal firman itu gampang, tetapi hidup yang berjalan sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran, ini yang Tuhan tuntut daripada kita. Sehingga doa-doa kita, permohonan, pergumulan kita, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya semua yang kita lakukan kalau dari hati kita tidak menyembah Tuhan, tidak mempermuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Apa artinya kalau kita tidak hidup dalam kebenaran? Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana mungkin kita menjadi berkat atau kesaksian bagi banyak orang kalau kita tidak berjalan dalam kebenaran? Ya. Kalau kita hanya bisa melihat secara fisik, namun roh kita tidak bisa melihat, apa gunanya? Ya. Dan kita akan menjadi batu sandungan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernah saya ketemu dengan seorang ibu, udah lama kira-kira 5 tahun lalu kenal, ada di, ya mungkin dia beribadah di tempat, ya bukan di tempat kita, di tempat orang. Waktu itu saya lihat dia semangat, waktu saya khotbah di sana, saya pergi ke sana waktu itu lihat, semangatnya bukan luar biasa. Ya, cepat dia sudah datang, pulang juga dia beresin dulu semuanya. Terus saya tanya, ketemu waktu sama istri, kita ada beli ada makanan, ketemu, bawa siang lagi ya, iya, ibu di mana sekarang? Itu dia, aku udah gak ibadah lagi, berapa tahun? 4 tahun, kenapa? Dia utarakan semua akar pahitnya, udah beribadah lagi, sulit Pak, udah membatu. Saya bilang gak boleh seperti itu, kenapa? Iya, ternyata yang saya kagumi selama ini rupanya begini, akhirnya akar pahit. Ya. Artinya tidak jadi saksi, tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berhati-hati. Kita adalah suratan yang terbuka. Makanya apa yang kita lakukan, kita kerjakan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan sesuai dengan firman. Amin. Ya, saya rindu kita ini semua, bersyukur kita bisa melihat secara fisik, tetapi secara roh juga harus bisa melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tersentuh dengan seorang bapak di jemaat kita kemarin. Memang secara fisik dia memang terganggu, ya. Artinya dia tidak seperti kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia berkata begini, saya merasakan pujian itu sepertinya mengarah kepada kesedihan. Kebetulan kemarin itu Ibu Gembala yang puji-pujian, ya bahkan di live kita juga dia bisa merasakan. Padahal dia tidak bisa melihat Bapak Ibu, tapi Bapak ini bisa merasakan, iya pantas. Kayaknya saya merasakan ada kesedihan, padahal lagu itu lagu girang, lagu itu sukacita, nuansanya, pesannya itu kayaknya ada kesedihan. Dikatakan seperti itu, kira-kira seperti itu, dia peka bisa melihat secara roh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita, belajar untuk
hidup dalam roh. Amin. Amin. Dalam Matius 23:3 dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ini yang bahaya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara di mimbar, melakukan di gereja itu banyak yang kita lihat dahsyat luar biasa. Tetapi waktu kita lihat sehari-hari apa yang mereka lakukan, itu membuat kita menjadi lemah. Karena apa? Tidak sesuai dengan diajarkan dan yang dipraktekkan. Yes. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus berusaha cari hadirat Tuhan, kuasa Amin. Tuhan. Sehingga mata rohani kita dibukakan dan kita bisa melek, bisa melihat Yes. kebenaran. Amin. Amin. Karena banyak orang yang melihat kebenaran tetapi tidak membicarakan kebenaran. Ya. Banyak yang melihat tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Ya. Ini yang sangat-sangat dibenci Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang belum mengenal Kristus disebut orang-orang yang masih buta rohani. Ya, makanya orang-orang yang baru kenal Kristus itu masih dikatakan masih buta rohani. Apalagi mereka yang belum mengenal. Tetapi kita yang sudah mengenal, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah harus bisa melihat secara rohani. Sebab Kristus itu sendiri adalah terang. Amin. Dia akan menerangi jalan kita, menerangi hati kita, pikiran kita. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hati kita, pikiran kita masih ada awan yang gelap yang menutupi penglihatan kita. Pagi hari ini katakan kepada hatimu, oh, muncullah terang. Ya, Yes. hadirlah terang. Segala kegelapan dibuang dari hatiku, kegelapan dibuang dari pikiranku. Amin. Sehingga kita bisa melihat secara benar, secara rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan secara rohana. Tetapi ada pula orang-orang yang sudah tahu kebenaran. Ini yang menjadi masalah yang sebenarnya. Inilah orang-orang yang bisa memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan pembicaraan. Karena Yes. apa? Sebenarnya mereka tahu itu benar. Tetapi karena di hati mereka ada kegelapan, di hati mereka ada sesuatu yang kurang baik, makanya kebenaran itu ditutup-tutupi. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kan rindu hari ini diberkati Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu kita yang ada di live ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masih ada sedikit ataupun mungkin banyak, mari kita singkirkan semua hal-hal yang gelap, hal-hal yang tidak baik, sehingga terang itu, yaitu Yesus sendiri, menerangi hati kita dan hati kita terbuka dan kita bisa menerima kebenaran dan Amin. melakukan kebenaran, dan kita akan melihat kebenarannya Tuhan Yes. akan turun atas kita dan Amin. kita akan berkata, terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Kalau Tuhan. kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus, turun atas hidup kita, datang atas hidup kita, melakukan segala sesuatu atas hidup kita, Amin. maka kitalah orang-orang yang diberkati. Yes. Kitalah orang-orang yang paling berbahagia, Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau terang itu sendiri tidak turun atas kita, kitalah orang-orang yang sangat berbahaya. Ya. Berbahaya dan berbahagia agak-agak mirip kata-katanya. Tetapi Bapak Ibu pengertiannya, orang yang bahagia dengan orang berbahaya itu sangat luar biasa. Orang yang berbahagia adalah orang yang bersyukur akan Tuhan. Amin. Orang yang berbahaya inilah orang-orang yang tidak bersyukur akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Yes. Saudara sekalian, mari Bapak Ibu ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 4 juga dikatakan, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sehingga Amin. Bapak Ibu tidak bisa menerima firman, tidak bisa menerima kebenaran. Waktu firman Tuhan disampaikan, dia bisa berkata, ini bukan untuk saya, ini buat si A. Bahkan waktu firman Tuhan bisa tidur, ya, bisa main handphone, Ya. bisa chatting-chattingan. Karena apa? Karena memang hatinya dibutakan. Belum bisa melihat kebenaran itu sendiri. Haleluya. Selesai ibadah bisa bergosip. Selesai ibadah bisa mengutarakan kata-kata yang gak baik. Ini yang jadi masalah. Firman baru disampaikan tentang jaga hati.
pulang daripada gereja ataupun keluar dari pintu gereja, hatinya tidak dijaga. Yes. Akhirnya sama, makanya dikatakan sia-sialah, percumalah dengan mulut memuliakan Tuhan tetapi dengan hati tidak sama sekali. Ini yang sia-sia. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kalau mau kita berbeda kehidupan kita mulai hari ini, mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian minta kepada Tuhan agar dibukakan mata rohani kita. Amin. Jangan hanya mata kita yang melek bisa melihat, tetapi roh kita juga harus bisa melihat kebenaran itu. Amin. Bisa mempertahankan kebenaran itu, bahkan melakukan kebenaran itu. Haleluya. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya pagi hari ini mungkin ada kesempatan bagi kita untuk memutarbalikkan keadaan ataupun memperkatakan hal-hal yang tidak baik, ataupun mungkin ada kesempatan bagi kita untuk melakukan dosa, ataupun mungkin ada kesempatan bagi kita untuk menjatuhkan seseorang. Jangan lakukan itu karena Yes. kesempatan itu iblis yang membuatnya. Amin. Tetapi kesempatan yang Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan bagi kita untuk melihat kebenarannya Allah. Amin. Sehingga kita bertindak hati-hati dan melakukan dengan baik apa yang Tuhan mau. Maka kesempatan itu kesempatan kita mengalami terobosan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang bisa sampaikan pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang sungguh sederhana ini kita bisa tangkap. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian harus bisa melihat secara rohani. Ya. Sehingga kita bisa melihat